Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah Mansur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santri sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yakni bertatap muka walaupun secara online, dan hal ini wajib kita syukuri karena kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga keafiatan sehingga kita masih diperkenankan untuk mempelajari ilmu fikih pada hari ini. Hari ini kita insya Allah akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yakni adalah bab kurban dan akikah. Namun sebelum kita membahas Al-Quran dan akikah tersebut, kita bahas dulu bagian daripadanya, yakni adalah sembelihan. Kurban dan akikah itu tidak bakalan sah kalau misalnya sembelihannya pun tidak sah. Nah, bagaimana ketentuan daripada penyembelihan itu? Nah, hari ini mungkin kita akan membahas hal itu. Jadi kita mulai dari pengertian daripada penyembelihan itu sendiri. Sembelihan di dalam istilah fikih disebut zakah, yakni sembelihan ya. Kemudian hewan ada yang halal dimakan dan ada yang haram dimakan. Ini semuanya sudah diketentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Mungkin kalian sudah hafal ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an taktasimu bil azlam dzalikum fisq. Nah, maka hal-hal yang telah disebutkan tadi merupakan kriteria daripada hal-hal segala sesuatu yang boleh kita makan dan haram kita makan. Di antaranya apa? Sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Nah, jadi kita diharamkan untuk memakan bangkai. Bangkai itu segala sesuatu yang tidak disembelih. Misalnya dia mati karena ketabrak becak misalnya. Nah, maka dia tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bangkai. Kemudian wad-damu. Damu ini adalah darah. Nah, darah pun Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalau sekarang kan di satu daerah ya, ada satu makanan tersebut terbuat dari darah binatang. Nah, walaupun darah itu dari binatang yang halal, tetap diharamkan. Jadi mereka bikin satu tempat ya, di satu tempat mereka tampung di situ dan untuk didiamkan, akhirnya membeku. Dan ketika membeku tersebut nanti dimasak, dan menurut pengakuan orang yang sudah pernah memakan bahwasanya rasanya seperti hati. Ya, berbeda kalau dengan hati itu boleh kita makan. Kalau ini tadi adalah bukan semacam tapi memang darah yang dibekukan dan kemudian dimakan. Nah, itu kalau di dalam hukum Islam maka hukumnya adalah haram, tidak boleh kita memakannya. Dan kemudian lahmul khinzir. Nah, jadi binatang yang diharamkan itu diantaranya adalah khinzir, yakni adalah babi. Sudah tahu ya semuanya mungkin, kalau babi dari anak kecil pun sudah tahu bahwasanya Islam melarang kita makan babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan kemudian sembelihan, ini pun disembelih padahal.
namun tidak sesuai dengan kriteria ataupun ketentuan Islam. Disembelih tapi bukan dengan nama Allah. Nah, kalau kita kan dianjurkan baca bismillah. Tapi kalau misalnya yang ini yang diharamkan, walaupun itu adalah disembelih, tapi disembelihnya dengan nama Tuhan misalnya, tapi berbeda dengan Allah, nama Tuhan A misalnya, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Kemudian binatang yang dicekik, nah, tercekik, misalnya ada binatang yang jatuh ke jurang, ternyata lehernya keikat misalnya terikat di pohon ataupun tercantol di pohon, maka dia tercekik dan mati. Nah, maka ini matinya itu termasuk bangkai. Kemudian hewan yang dipukul dan hewan yang terjatuh. Nah, ketika mereka mati, hewan tersebut mati, maka kita diharamkan untuk memakannya. Walaupun setelah mati kita sembelih lagi misalnya, atau kita kita buka dagingnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kecuali kulitnya ini boleh dimanfaatkan. Itu pun harus disamak dulu melalui proses pembersihan. Kemudian hewan yang terkena tanduk pun itu tetap tidak diperbolehkan, karena itu pun matinya digolongkan sebagai bangkai. Dan wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum, binatang yang dimakan oleh binatang lainnya. Nah, binatang lainnya misalnya binatang buas, ada harimau yang memakan atau menerkam daripada rusa misalnya, maka rusa tersebut mati dan terpapar di sana, maka kita tidak boleh untuk memakan daripada rusa tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah binatang yang disembelih untuk berhala. Ini pun tidak diperkenankan. Atau misalnya untuk datu ini misalnya dilabuhkan ke laut misalnya, atau dijatuhkan ke sungai. Nah, walaupun itu disembelih, maka karena sudah diniatkan seperti itu, maka diharamkan kita untuk memakannya. Nah, itu tadi adalah kriteria daripada segala sesuatu yang berasal dari hewan, yang mana yang boleh kita makan ataupun tidak kita makan, baik itu disembelih maupun tidak disembelih. Kemudian di antara binatang yang diharamkan kita memakannya adalah binatang yang bertaring. Makanya kelelawar misalnya, buaya, pokoknya binatang-binatang buas ini diharamkan. Kucing, kera, burung elang, dan segala sesuatu yang mempunyai taring ataupun itu disebut binatang buas, maka kita diharamkan. Dan di antara hikmah kita diharamkan untuk memakan daripada binatang buas itu adalah supaya kita tidak terikut daripada tabiat apa yang kita makan. Misalnya kita makan harimau, maka otomatis tabiat harimau itu mungkin bisa akan ada pada diri kita, yaitu adalah buas. Nah, maka dari itu Islam segala sesuatunya memerintahkan kita, itu bukan berarti tidak ada hikmah di dalamnya, tapi pasti ada hikmah di sana. Yang haram saja pasti ada hikmah, apalagi yang makruh saja maksud saya ada hikmahnya, apalagi yang haram. Kemudian tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal ataupun haram dimakan. Ya, kalau misalnya sudah disembelih jelas halal. Kalau misalnya tidak disembelih ataupun mati dengan sendirinya, atau kita menyembelihnya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka itu pun
jelas bahwa itu haram. Kemudian kita lanjut kepada syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama adalah syarat orang yang menyembelih. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, sekarang Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu orang Andalus, Eropa. Jadi beliau ada mengarang satu kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Kitab fikih, yaitu 4 madhab. Jadi di sana disebutkan, di sini masalahnya dia ngambil di kitab tersebut. Padahal banyak selain daripada kitab itu pun banyak. Syarat daripada orang yang boleh menyembelih itu ada 5. Yang pertama adalah Islam, kemudian laki-laki. Nah, kalau di dalam di sini ya syarat menjadi syarat ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya perempuan itu diperbolehkan. Silahkan kalian lihat di dalam kitab Baijuri. Nah, itu hasyiah dari Fathul Qorib. Di sana disebutkan bahwa diperbolehkan seorang perempuan menyembelih. Atau kalian buka di dalam kitab Kifayatul Akhyar, di sana pun diperbolehkan. Nah, itu kan madhab Syafi'i. Namun tetap disunnahkan adalah laki-laki yang menyembelih binatang tersebut. Kemudian seseorang tersebut baligh, kemudian berakal sehat. Nah, jadi gimana misalnya dia tidak berakal sehat ataupun gila, dia menyembelih, mungkin nanti bukan lehernya yang disembelihnya, bagian lainnya misalnya. Nah, maka syaratnya adalah berakal sehat. Dan kemudian di sini ditambahkan lagi bahwasanya seorang tersebut tidak menyia-nyiakan sholat. Artinya orang tersebut tidak fasik. Itu yang lebih afdolnya ya. Namun misalnya seseorang tersebut tidak sholat ataupun dia menyia-nyiakan sholatnya, kalau di dalam syarat hanya sekedar syarat ya, itu sah saja. Asalkan dia muslim ya. Karena kita tidak tahu bahwasanya dia sholat atau tidak. Hal tersebut demikian. Kemudian tidak halal 9 orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini syarat-syarat hewan yang disembelih. Yang pertama adalah masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi hewan tersebut masih dalam keadaan hidup, bukan mati. Kemudian hewan yang halal zatnya maupun cara perolehnya. Hewan yang halal yaitu selain daripada babi dan juga segala sesuatu yang buas, maka diperbolehkan. Kemudian juga halal yang diperolehnya, bukan dari hasil curian. Kemudian syarat ataupun alat menyembelih hewan. Untuk syarat menyembelih hewan di sini alatnya adalah segala sesuatu apa saja selain kuku dan tulang. Asalkan alat tersebut tajam, kemudian alat tersebut terbuat dari besi, baja, batu dan sebagainya selain daripada kuku dan tulang. Jadi kalau misalnya kuku kalian panjang misalnya, yang penting asal tersembelih, nah maka itu tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan hal yang demikian. Nah kemudian kita lihat lagi sunnah-sunnah penyembelihan hewan. Yang pertama adalah menghadapkan hewan tersebut ke arah kiblat. Yang kedua, meniatkan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ketentuan syara'. Kemudian membiarkan hewan yang disembelih sampai mati. Jangan dipotong-potong dulu tersebut. Kemudian alat yang digunakan ataupun pisau yang digunakan tersebut harus tajam. Dan yang kelima adalah mempercepat proses penyembelihan. Nah, jadi kalau misalnya menyembelih binatang itu jangan lambat, slow aja, santai misalnya. Nah, itu akan tersiksa. Hewan tersebut
maka itu pun juga disunnahkan cepat supaya tidak tersiksa ya. Kemudian cara mau menyembelihan hewan. Nah, caranya kalau yang sering kita lihat di masyarakat itu ada yang manual dan ada yang pakai mesin. Nah, itu bagaimana? Dan juga caranya pun selain daripada itu ada yang dibius. Sebenarnya tidak masalah baik itu manual ataupun secara mekanik, asalkan semuanya sesuai dengan syariat Islam, tidak menyiksa dan juga tidak membuat binatang itu sakit. Jadi yang pertama adalah penyembelihan secara syariat Islam. Satu, penyembelihan tidak mengasah menajamkan pisau di depan hewan yang telah dibaringkan. Nanti dia akan ketakutan. Jadi jangan kita, misalnya ada ayam misalnya, di depan ayam, nah, maka tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian pisau yang digunakan itu harus tajam. Jangan pisau yang tumpul. Tumpul dia akan menyiksa daripada binatang itu sendiri. Kemudian penyembelih dan hewan yang disembelih menghadap kiblat. Jadi misalnya kiblat di arah sana, hadap sana. Dihadapkan. Ini kepalanya, ini kakinya misalnya, dihadapkan ke sana. Membaca basmalah dan juga takbir. Penyembelihan dilakukan pada leher bagian depan, jadi di bagian sini. Yang disembelih itu adalah dua daripada saluran urat. Jadi yang pertama adalah trakea ataupun hulkum, saluran napasnya, dan kedua adalah mari ataupun saluran makannya. Jadi hulkum dan mari. Nah itu tadi, mari itu esofagus ya, saluran makannya. Nah itu yang harus kita putuskan. Kalau di sini 3 saluran nih, makanan, napas, dan darah. Nah, itu juga boleh seperti itu. Tidak menyiksa hewan pada saat proses penyembelihan. Bisa dipukul dulu ataupun dicemplungin ke air, mati baru disembelih. Nah, itu tadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ada satu penelitian bahwasanya di antara orang-orang yang menyembelih binatang itu ada yang dibius dulu dan ada yang langsung. Setelah mereka melakukan penelitian itu di Jerman, ternyata binatang itu merasakan kesakitan yang sangat luar biasa ketika mereka harus dipingsankan dulu, dipukul misalnya. Jadi itu termasuk penyiksaan. Adapun ketika syariat Islam itu dijalankan setelah dipasang satu alat yang bisa mendeteksi otak mereka apakah merasakan kepedihan ataupun kesakitan yang luar biasa atau tidak, dan ternyata penyembelihan secara Islam itu mereka malah tidak merasakan sekalipun sedikit pun sakit tersebut. Nah, ini adalah keutamaannya. Kenapa? Karena prosesnya yang cepat, pisaunya yang tajam, itu menyebabkan dia tidak merasakan kesakitan. Nah itu. Ya baik, mungkin hari ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. InsyaAllah minggu depan kita akan mempelajari kembali tentang kurban. Jika ada pertanyaan ataupun sesuatu yang kurang kalian pahami dari penjelasan Ustaz hari ini, atau ingin bertanya tentang kurban, karena minggu depan kan kita sudah hari raya kurban ataupun Idul Adha, silahkan kalian bertanya lewat kolom komentar. Nanti insya Allah Ustaz jawab di video berikutnya. Dan untuk
tugas kalian nanti lihat saja di classroom, ada Ustadz kasih di sana. Dan ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.